Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bagel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dengan otomatis update pada datanya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini kita sudah siapkan yaitu nota penjualan dan juga ada barang yang dijual. Nah, di sini kan kita ada data yang sudah ditentukan. Nah, di sini kita coba menggunakan yang pertama adalah VLOOKUP secara standar. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja rumus dari VLOOKUP. Kita gunakan sama dengan VLOOKUP, kita tab. Nah, selanjutnya kita masukkan saja yang pertama di sini adalah lookup value-nya. Tentu saja karena kalau di VLOOKUP harus ada lookup value yang sama atau kode. Jadi di sini untuk kode atau lookup value-nya itu kita ambil di bagian A5. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan titik koma. Setelah titik koma kita masukkan tabel array. Nah, di sini tabel array-nya kita masukkan secara standar. Nah, jangan lupa di sini kita bisa kunci dengan F4. Di sini nadanya nanti kalau datanya dibatasi berdasarkan kotak yang kita blok seperti ini. Selanjutnya kita masukkan titik koma, ambil saja di sini adalah barang, berarti di sini untuk kolom indeksnya adalah kolom indeks kedua. Selanjutnya kita masukkan titik koma, masukkan false. Kenapa di sini false? Karena kita ingin datanya sesuai dengan tabel array atau exact match. Kalau sudah kita masukkan false seperti ini, bisa kita tutup kurung dan kita enter. Oke, di sini kan hasilnya NA karena kita belum memberikan kode pada lookup value-nya. Jadi di sini kalau kita coba masukkan kode S01 atau 02, di sini adalah munculnya gula. Sesuai dengan dari tabel array yang kita blok tadi. Nah, Sobat Excel, kita yang di bagian harga juga bisa menggunakan VLOOKUP. Jadi masukkan kayak tadi VLOOKUP standarnya. Nah, di sini bedanya cuma kita ambil di bagian kolom indeks karena di sini adalah harga. Berarti kolom indeksnya kita ambil 3. Jadi kita masukkan angka 3. Baru kita titik koma, false, dan tutup kurung, baru kita enter. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan data sesuai dengan tabel array Sobat Excel. Jadi selanjutnya di sini untuk kita ya atau jumlah beli, di sini silahkan isi sesuai kebutuhan. Contohnya di sini saya isi dengan 3. Nah, di sini Sobat Excel kita bisa langsung saja ya untuk menggunakan nota biar otomatis kita bisa drag rumusnya. Jadi kalau kita belum drag, kalau kita masukkan kode seperti ini, maka dia tidak akan muncul secara otomatis. Jadi untuk mendapatkan hasil yang otomatis berarti kita harus drag rumus yang kita buat tadi ke bawah. Nah, caranya di sini tinggal drag saja di bagian gula atau di atasnya. Itu klik saja di bagian pojok dan kita tarik sampai akhir dari kolom untuk pembuatan barang. Nah, di harga pun juga sama, bisa kita tarik seperti ini. Oke, di sini kan kita sudah mendapatkan secara otomatis. Nah, di sini kalau kita coba masukkan kode lain, contohnya di sini kita masukkan S04, di sini akan munculnya beras kan Sobat Excel. Nah, coba di sini kita masukkan atau kita tambahkan yaitu kode baru untuk barang yang kita jual. Ternyata di sini kita mau memasukkan yaitu kode T03 dengan nama barang itu adalah sikat gigi dan juga di sini harganya 6.000 dan satuannya adalah di sini kita masukkan buah. Nah, coba kalau kita masukkan di bagian nota penjualan, berarti kalau T03 di sini kan seharusnya muncul yaitu sikat gigi. Ternyata di sini tidak muncul Sobat Excel. Artinya di sini tidak secara otomatis bisa update karena di sini tadi adalah yang kita buat tabel array-nya itu terbatas sampai dengan T02 atau sabun Sobat Excel. Nah, untuk menanggulangi seperti itu atau kita bisa otomatis update ketika data kita tambahkan pada tabel array-nya, maka di sini kita akan menggunakan referensi dari kolom terbuka atau sel terbuka. Oke Sobat Excel, di sini kita hapus saja untuk data yang telah kita buat tadi. Di sini kita tinggal masukkan rumus VLOOKUP sama seperti tadi, cuma bedanya kita masukkan sel referensi terbuka. Jadi di sini kita langsung masukkan di sini sama dengan kita ketikkan VLOOKUP, kita tab. Nah, untuk lookup value-nya sendiri tetap ya kita ambil di bagian kode. Selanjutnya masukkan titik koma. Nah, untuk tabel array-nya di sini adalah perbedaannya Sobat Excel. Nah, di sini kalau tadi kita blok secara data atau kita kotak saja buat tabel secara manual, di sini saya akan blok mulai dari kolom G sampai dengan kolom J seperti ini Sobat Excel.
Nah, artinya di sini kita bisa memasukkan data itu di bagian dari kolom ke bawah. Jadi kalau yang pertama tadi itu kan kita batasi kotak saja ya Sobat Excel. Jadi kalau kita blok mulai kolom, artinya nanti di sini kalau ada penambahan di kolom tersebut akan otomatis terbaca oleh rumus dari VLOOKUP. Nah, kalau sudah seperti ini Sobat Excel bisa kunci tadi ya. Kita kunci dengan F4, terus masukkan titik koma. Misalnya di sini tinggal masukkan kolom indeks, tetap ya kolom indeksnya adalah 2 karena yang kita ambil adalah barang. Jadi kalau sudah kita masukkan angka 2, titik koma, masukkan false dan bisa kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan yang pertama ya Sobat Excel. Kita tarik saja ke bawah kayak tadi. Oke, coba di sini kita tes terlebih dahulu. Coba kita masukkan yaitu kode baru T04. Nah, T04 di sini adalah pasta gigi ya Sobat Excel. Nah, di sini sudah kita masukkan. Nah, coba kita masukkan di bagian nota penjualan. Nah, di bagian kode kita ketikkan T04 seperti ini Sobat Excel. Dia akan otomatis muncul kan Sobat Excel, nggak kayak tadi. Nah, sekarang untuk bagian harga itu caranya juga sama. Kita gunakan VLOOKUP dengan referensi terbuka untuk dari tabel arraynya. Jadi kita blok seperti ini ya Sobat Excel. Terus titik koma, nah bedanya tinggal masukkan di sini adalah kolom indeks ketiga, titik koma, masukkan false dan bisa kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini Sobat Excel, tinggal kita klik saja di bagian pojok 2 kali, maka akan otomatis drag sesuai yang di bawah. Nah, di sini kenapa masih ada NA? Di sini karena NA itu disebabkan karena tidak adanya kode di depan. Nah, untuk hasil yang NA saat dijumlahkan itu karena ada error. Berarti untuk menanggulangi dari rumus error seperti ini, kita harus tambahkan yang namanya if error pada rumus yang menghasilkan error tadi Sobat Excel. Oke, kita kembali ke bagian dari sel B5 ya Sobat Excel. Kita tekan F2 dan akan diarahkan masuk ke dalam rumus. Setelah itu kita tambahkan yang namanya if error setelah sama dengan seperti ini. Kita tab, kita langsung pindah ke bagian belakang yaitu kita masukkan titik koma. Nah, untuk value jika error itu kita masukkan tanda petik 2 kali, artinya di sini akan menghasilkan sel kosong Sobat Excel. Kalau sudah bisa kita tutup kurung dan kita enter. Kita ulangi saja penarikan kayak tadi, maka di sini akan menghasilkan sel kosong jika error Sobat Excel. Nah, lakukan hal yang sama pada harga, jadi tambahkan if error juga. Lakukan juga if error pada total Sobat Excel, karena di sini kan di total dengan rumus sel kosong tadi akan menghasilkan value, berarti di total itu juga kita tambahkan if error. Oke, kalau sudah maka hasilnya akan seperti ini dan total pun juga bisa terbaca. Oke Sobat Excel, itu tadi tips singkat kita bagaimana cara menggunakan VLOOKUP agar bisa otomatis update untuk tabel arraynya. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau DM saya via Instagram. Kalau suka silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bagel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.